أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah siang hari ini tentang makna toleransi beragama. Dari hadirin berbahagia, berangkat dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ketika beliau berada di Madinah, beliau bangun 3 pilar. Pertama, pilar spiritual. Beliau bangun masjid Quba. sarana spiritual agar manusia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala.
bab ujungnya wa ilaihi turja'un, kepada Allah kalian bakal kembali. Kemudian yang kedua, pilar konstitusional Piagam Madinah sebagai perekat unitas, karena di Madinah bukan cuma Islam, bahkan Islam dianggap agama baru di sana. Sebelumnya ada Majusi, Yahudi, Nasrani, bahkan ada yang tidak beragama. Kemudian yang ketiga, pilar finansial. Beliau bangun pasar. Ini luar biasa. Para pemimpin begitu sampai ke sebuah tempat, nggak bangun kontrakan, nggak bangun rumah, tapi dipikirkan bagaimana kelangsungan umat itu sendiri, baik secara vertikal atau secara horizontal. Nah, satu saja pilar yang beliau bangun adalah pilar konstitusional atau konstitusi. Dalam sejarah dikenal dengan Sahih Al-Madinah, Piagam Madinah. Apa sih butir-butir Piagam Madinah? Rasulullah, beliau tidak membangun negara Islam di Madinah, tidak. Tapi yang beliau bangun adalah Darussalam, negeri yang penuh kedamaian. Karena gak mungkin Rasulullah mendirikan negara Islam. Karena di Madinah sudah dihuni oleh orang Nasrani, oleh orang Yahudi, oleh Majusi, bahkan non-Islam, bahkan ada yang ateis, nggak percaya sama Tuhan. Tapi yang beliau ingin adalah, mau nggak sih masyarakat Madinah membangun kota Madinah? Mau nggak sih masyarakat Madinah mempertahankan Madinah kalau ada serangan dari luar? Ini kan luar biasa, perekat unitas. Istilah Islam, Kristen, Yahudi, Majusi, bahkan yang tidak beragama kumpul sama-sama membangun negara, sama-sama membangun kesejahteraan. Makanya ketika 10.000 pasukan kafir Quraisy, terutama di perang Uhud, ingin menyerang Madinah, Madinah sudah ada perjanjian. Kalau umpama ada serangan dari luar, maka mereka akan mempertahankan dengan sekuat tenaga. Maka tampil ada salah seorang Yahudi, namanya Muhair. Dia tampil membela, dia seorang pemimpin, bahkan minta kepada kaumnya untuk membela Nabi Islam, katanya. Bahkan diberwasiat, kalau nanti aku mati di medan perang, maka seluruh hartaku berikan kepada Muhammad SAW. Nah, ada riwayat mengatakan dia masuk Islam tapi diem-diem. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai gaduh kaum. Dan hadirin, jadi begitu yang Nabi bangun. Bahkan ada saat itu seorang ayah mendapati anaknya masih dalam keadaan non-Islam. Ayahnya ngomong kepada Rasulullah SAW, apakah boleh anak saya bunuh? Maka turun ayat, la ikraha biddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itu asbab nuzulnya itu. La ikraha biddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gak boleh kaum muslimin membunuh orang-orang yang belum muslim. Dan hadirin berbahagia, bahkan dalam kajian-kajian fikih itu, orang kafir kan terbagi tiga. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad. Apa maksudnya? Ulama memberikan keterangan, kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi orang Islam. Kalau kayak gini, boleh kita perangi lagi. Nah, itu yang terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Ada lagi yang namanya kafir dhimmi, orang kafir atau non-Islam yang berada di negara Islam. Contoh yang jelas-jelas menyatakan negara Islam, Republik Islam Iran.
Rupanya di sana nggak 100% orang Islam. Ada orang Islam yang memang patuh tunduk pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Islam di sana. Namanya kafir dhimmi, orang kafir yang memang dapat perlindungan dan mau tunduk kepada konstitusi Islam. Dia menghormati undang-undang Islam. Ada lagi namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang sedang mengadakan perjanjian damai. Nah ini antara kafir dhimmi dan kafir mu'ahad nggak boleh diperangi. Haram hukumnya memerangi kafir dhimmi dan kafir mu'ahad. Bahkan kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarid raihatal jannah. Barang siapa yang memerangi orang kafir yang sedang mengadakan gecatan senjata atau sedang mengadakan perjanjian damai, lam yarid raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Akan disebutkan dalam hadis, wa inna rihaha tujadu fi masyirati arba'ina aman. Sungguh harumnya surga sudah tercium dari jarak 40 tahun. Ini riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ini nggak semua orang kafir boleh diperangi, nggak boleh. Nah, termasuk non Islam yang ada di negara kita masuk kategori mu'ahad namanya. Orang non Islam yang sedang mengadakan janjian damai diikat oleh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh, haram hukumnya memerangi. Jangan memahami Al-Quran apa adanya, konteksnya bukan teksnya. Itu di Al-Quran ada kalimat Qul ya ayyuhal kafirun. Apa boleh kita ngomong sama orang luar Islam itu, hei kafir? Jangan sembarangan. Kalau memang di majelis taklim, di pesantren, lingkungan kita nggak ada masalah. Tapi kalau sudah bergaul, jangan sembarangan ngomong seperti itu, haram hukumnya. Kenapa? Gak boleh kita mengatakan kafir kepada orang di luar Islam. Lihat konteksnya bukan teksnya. Jadi kan begini konteksnya itu. Orang-orang kafir jahiliyah saat itu sudah nggak mempan membujuk Nabi untuk berhenti dakwah. Akhirnya Abu Jahal dengan licik membujuk Nabi kita Muhammad SAW. Sudah, kau ya Muhammad berhenti saja dakwah. Aku tawarkan kamu wanita-wanita di kota Mekah, silakan tinggal pilih. Borong semua wanita-wanita cantik yang ada di Mekah. Rasul nggak mau. Kau mau apa kekayaan? Ambil semua kekayaan yang ada di Mekah. Rasul nggak mau. Atau begini deh, nih lobby terakhir. Kau sembah Tuhan kami 1 tahun. Tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhan kamu. Ini kan jebakan Batman. Belum tentu kalau memang Nabi umpama nih nyembah Tuhan mereka akan menyembah Tuhan Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tegas saat itu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah itu konteksnya seperti itu. Mohon maaf, yang namanya material yang kamu kita rata-rata non Islam, gak boleh kita, hei kafir beli paku 1 kilo, haram hukumnya, gak boleh nyinggung perasaan orang. Jadi jangan memahami Al-Quran apa adanya, ini gak boleh. Makanya banyak dikaji. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ada yang namanya ukhuwah Basyariyah, ada yang namanya ukhuwah Wataniyah, ada persaudaraan keislaman, ukhuwah Islamiyah. Ya ini udah sering kita lakukan lah. Kita nggak melihat organisasinya apa. Ya kalau udah ada bencana umpama, udah Ahmadiyah kayak NU kayak Persis kayak akan nyalain, ayo kita sama-sama kompak bantu saudara kita yang sedang mengalami bencana. Jangan lihat tata belakang kita, oh saya mau Muhammadiyah, oh saya mau orang NU, oh saya mau Persis. Jangan. Selama mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, al-muslimuna ikhwah, orang Islam itu saudara. Apalagi melihat latar belakang suku, jangan. Oh, itu orang Aceh, kita orang Medan. Oh, itu orang Aceh, kita orang Sunda. Oh, itu orang Aceh, kita orang Padang. Jangan. Di Sumatera lagi berduka, ayo sama-sama ya kita donasi. Jangan mungkin kita melihat suku, bahkan umpama nih depan rumah kita ada orang non Islam,
lapar, kalau nggak dikasih makan mati, dosa tuh gitu tuh. Itu namanya ukhuwah basyariyah, namanya persaudaraan kemanusiaan. Ada lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Ini kalau nggak diatur seperti ini, orang frontal, ekstrim. Nah, hadirin berbahagia, jadi itu penting kita memahami ayat secara kontekstual, jangan tekstual. Jadi jangan mentang-mentang ada surah Quraisy, ya ayyuhal kafirun, kemudian kita gunakan kepada non-Islam yang tidak merangi kita, kafir, nggak boleh, haram hukumnya, menyinggung perasaan. Walaupun mereka juga begitu di tempat ibadah yang ngatain kita kafir, itu kan urusan pribadi. Kita juga ngomong kafir kepada mereka di masjid, di tahlim, di pesantren, kayak kita umbar. Mereka juga begitu sama, tapi kalau sudah bermasyarakat, tahan omongan kayak begitu. Nah, hadirin berbahagia, jadi kesimpulannya, ya Islam sebagai agama yang penuh toleran, berarti bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati, menerima perbedaan. Kemudian Islam, ya toleransi Islam berarti menghargai kebebasan beragama dan jangan memaksa, nggak boleh gitu. Haram hukum memaksa orang. Lalu kemudian kota Madinah akhir menjadi kota Islami, itu karena akhlak Rasulullah SAW yang lembut, yang tidak kasar. Kali lagi, kalaupun akhirnya Madinah menjadi kota Islami, itu karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan kan ujungnya orang Yahudi khianat, terutama pada tahun ke-5 Hijriah saat perang Khandaq, perang Ahzab. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diserang oleh 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat itu orang kafir Quraisy nggak bisa menyerang Madinah. Kenapa? Ada salah seorang ahli perang, Salman Al-Farisi, yang memberikan masukan supaya Madinah dikepung oleh parit, yang paritnya nggak bisa diloncati oleh kuda. Terlindung akhirnya kota Madinah. Rasulullah di Madinah punya koalisi namanya Bani Quraisyah. Apa yang terjadi? Berbulan-bulan orang kafir Quraisy membawa pasukan 10.000 nggak bisa masuk ke Madinah. Kenapa? Karena ada parit. Tapi ternyata Bani Quraisyah, Yahudi yang di Madinah, khianat kepada Rasulullah SAW. Gara-gara dilobi oleh salah seorang tokoh Yahudi namanya Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Dia datang ke pemimpin Yahudi Bani Quraisyah. Ya kalah dan kita nggak apa-apa, menang. Lihat tuh Abu Sufyan bawa pasukan 10.000. Udah ganti koalisi, nggak usah koalisi kepada Muhammad. Akhirnya Allah terbujuk oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi dari Bani Nadir, sehingga gerbang Quraisy dibuka. Dari situ akhirnya pasukan Abu Sufyan masuk. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah nggak berhasil juga. Nah, singkat cerita akhirnya nggak berhasil lah. Pasukan Abu Sufyan dengan 10.000 pasukannya nggak berhasil masuk ke Madinah. Bahkan akhirnya mereka diusir oleh badai pulang. Setelah Rasulullah SAW punya PR, ya, gak lama kemudian Bani Quraisyah dikepung oleh Rasulullah SAW dan mereka nyerah. Gak kurang dari 400 pasukan dihukum mati oleh para sahabat, termasuk Huyai bin Akhtab. Kenapa? Melanggar piagam Madinah. Jadi Islam gak cari musuh, enggak. Tapi Islam gak pernah lari kalau ada musuh. Makanya akhirnya Madinah bersih dari Yahudi pada tahun ke-5 Hijriah. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga ukhuwah basyariyah, kita jaga ukhuwah watoniyah. Ini mulut jaga. Kalau memang tidak haknya kita ngomong, jangan ngomong. Ustaz, bagaimana mengucapkan salam Natal? Begini persoalannya. Walaupun ulama-ulama Mesir, Grand Sheikh itu, ya, guru besar di Mesir menyatakan boleh, tapi kita juga ikhtiar juga. Kalau memang kita bukan seorang pemimpin, bukan RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Wali Kota, bukan Pak Menteri, apalagi Presiden, kalau mereka biarkan saja, karena Pak RT warganya nggak semua Muslim, silakan aja mengatakan seperti itu.
Pak RW ya sama, nggak semua warganya muslim, dan terus sampai presiden, apalagi presiden. Ya, nah kalau kita RT bukan, RW bukan, tokoh bukan, tahu-tahu serampangan ngomong gitu, kalau bisa tahan. Ini namanya tindakan ikhtiar, tindakan hati-hati. Kalau sini ada pemimpin, ya nggak semua kan di kantor ini beragama Islam, silakan aja mengucapkan selamat ya kepada mereka yang besok merayakan hari itu. Tapi kita sebisanya tahan, sebisanya tahan. Jadi seperti itu kita cara bergaul. Ya kadang-kadang juga toleran, kebablasan juga kadang. Apa? Toleran itu kan kita mengakui keberadaan mereka, bukan kita mengakui akidah mereka. Kadang-kadang bahasa toleran, kebablasan apa? Ikut ritual mereka, salah yang begini. Kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita ikut ritual mereka, ikut misa dan sebagainya, gak boleh. Haram hukumnya, bukan haram. Udah nyerempet-nyerempet kepada ngegerogoti akidah. Ya kalau tiba ngucapin aja gak ada masalah. Tapi itu pun kalau kita seorang pemimpin dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas. Nah sekarang dapat dipahami. Jadi itulah mana toleran kepada kita. Ayo kita jaga ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan satu akidah, dan ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan. Mudah-mudahan kita memahami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azima li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Fardhanil rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyatu sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankara dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdi wa minamika bi manzilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayna shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oh, udah selesai sih. Lagi ini perawatan intensif, perawatan intensif. Si paru-paru. Ya, penjualan di sekitar Melokol. Asik ya. Cari kan. Berapa sih sih? 7.
Baik, Kak.